Ini masih pertanyaan yang lalu ya, saya nggak tahu ini sudah dibaca atau belum. Dusta atas nama Rasulullah SAW. Mungkin sudah berapa banyak di antara kita yang membuka internet dan menemukan artikel kisah dialog Nabi SAW dengan iblis. Sebagaimana orang menganggap bahwa hadis ini isinya baik dan bermanfaat, padahal hadis ini adalah palsu dan dusta atas nama Nabi SAW. Bagaimana cara kita memilah hadis-hadis yang sahih yang kadang ditulis di artikel sosial media? Ya semestinya nasihat saya pertama, tentu buat diri saya paling pertama dan juga bagi teman-teman, kita nggak boleh buru-buru menukil tentang Nabi SAW sebelum kita punya ilmunya. Karena Nabi SAW mengatakan yang hadis kita bahas yang lalu, ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja maka dia akan memilih tempatnya di api neraka. Jadi kan, kalau kita ingin menyebutkan lebih baik kita pelajari terlebih dahulu. Atau kalau kita sudah yakin ini benar, kemudian ternyata dia salah, ya, itu salah, maka kita beristighfar kepada Allah dan kita menarik kembali perkataan kita. Tentu saja ada caranya ya untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Itu harus mempelajari sanad dan matanya dan saya sudah pernah jelaskan berhubungan dengan masalah itu. Bolehkah dalam sholat setelah Al-Fatihah suratannya hanya membaca satu ayat, misal Al-Baqarah 102 sekaligus untuk melancarkan hafalan surah, memakai surah atau ayat tersebut? Boleh saja, tidak ada masalah. Setelah baca Al-Fatihah boleh membaca satu surah gitu. Kemudian dikatakan Al-Baqarah 102 merupakan bagian dari ayat Al-Quran untuk meruqyah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tentang masa kerajaan Sulaiman turunnya Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Siapa Harut dan Marut? Apakah awal mula sihir dari sini? Harut dan Marut ini disepakati oleh para ulama tentang nama dua malaikat yang Allah turunkan dari langit. Cuma saja ada dua kisah yang kita harus paparkan. Yang pertama kisah yang tidak benar tentang Harut dan Marut ini, bahwasanya mereka adalah dua malaikat yang meminta agar Allah memberikan hawa nafsu kepada mereka, kemudian mereka turun di muka bumi lalu mereka mengajarkan orang-orang sihir. Ini kisah dibantah oleh para ulama-ulama karena ini diambil dari kisah Israiliyat, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kisah yang benar adalah Harut dan Marut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk menjelaskan kepada orang apa itu sihir, gitu kan? Dan pada saat mereka menjelaskan, mereka mengatakan jangan kalian pelajari ini. Ini sihir, nggak boleh dipelajarin. Lalu mereka mengajarkan sihir itu seperti ini, sihir itu seperti ini, contoh-contohnya. Misal saya paparkan buku tentang sihir, saya datangkan gambar-gambarnya, ini buhul seperti ini nih. Biasanya mereka meniupkan mantra dengan begini. Lalu ada orang memahami, bukannya saya meluruskan sihir, malah mereka mempelajarinya. Nah ini yang dimaksud yang benar tentang Harut dan Marut. Ada orang pada saat itu mempelajari dari Harut dan Marut, mereka menganggap itu adalah sihir yang mestinya dipelajarin, gitu kan? Yang mestinya dipelajari, dan ini Harut Marut melarang masalah itu. Lalu di manakah negeri Babil tersebut? Babilonia di Irak tentunya. Sampai sekarang masih terkenal dengan negeri Babilonia. Ya, ini juga sudah disebutkan dari zaman Ibrahim alaihissalam. Apakah ibadah sholat sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu, namun cara ibadahnya berbeda? Karena saya pernah membaca jika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah lupa sholat asar karena terlalu asyik dan senang dengan kuda-kuda kesayangannya. Tentu sudah ada ibadah sholat. Ibadah sholat itu bukan ibadah yang baru. Seperti juga kalimat la ilaha illallah, ibadah sholat, ada juga ibadah puasa, gitu kan. Tetapi apakah mereka juga memiliki 5 waktu sholat? Allahu a'lam. Istilah sholat asar memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau Sulaiman alaihissalam pernah lupa atau kelewat waktu sholat asar karena lagi asyik bermain dengan kuda-kuda kesayangannya, lalu Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih semua kuda-kudanya itu di jalan Allah, diniatkan untuk Allah SWT. Jadi semenjak itu beliau tidak bermain lagi dengan kuda-kuda kesayangannya. Memang pernah disebutkan tentang masalah itu. Tapi apakah di zaman Sulaiman alaihissalam sholat juga 5 waktu? Allahu a'lam. Karena kalau riwayat sahih menjelaskan, pertama diberikan kepada Nabi SAW 50 waktu sholat, lalu Musa meminta agar diringankan, gitu kan? Berarti Musa alaihissalam tahu kalau sholat diperintahkan 50 kali, 50 waktu. Maka dia minta agar diringankan, dan Musa alaihissalam tidak tahu kalau akhirnya menjadi 5. Karena setelah kembali pun sempat bertanya Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, berapa? Kata Nabi SAW 45, diringankan 5 saja. Kata Musa kembali minta keringanan, terus diringankan 5 sampai sisa 5. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kalau sebenarnya Musa alaihissalam pun tidak seperti itu sholatnya. Dia pun bukan berharap 5. Karena dia sempat berkata waktu Nabi SAW sudah kembali dari langit ke-7, dan Musa masih bertanya, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW 5 waktu sholat. Kata Musa, minta lagi keringanan kepada Tuhanmu. Suruh minta keringanan lagi.
Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Allah, sudah cukup, gitu kan. Maka terdengarlah suara dari langit, Allah mengatakan, dia adalah 5 waktu sholat, tapi pahalanya saya berikan untuk umatmu 50 waktu sholat, karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Allahu alam. Jadi alhamdulillah ini yang tulis soal ini, dia bilang soal ujian untuk Ustadz Khalid. Ya. Saya udah jawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lulus ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap jangan ditambah lagi pertanyaannya. Ini sudah Masya Allah banyak. Dan usahakan sesuai dengan tema ya, jangan kemana-mana lagi pertanyaannya. Saya mau bertanya, bagaimana kalau ada orang nifas tapi bayar puasanya dikerjakan sama orang lain dan orang itu dibayar, bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak pernah dalam Islam ini ada orang puasa bisa dibayar. Yang ada hanya dalam masalah haji dan umroh ya. Kalau ibadah lain tidak boleh. Jadi puasa harus orang yang melakukan. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah karena nifas tadi termasuk orang yang punya udzur. Orang punya udzur. Jadi setahu saya tidak boleh ini. Baik orang yang mengambil jasa uangnya ataupun orang yang menyuruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dahulu Bapak tidak melakukan puasa Ramadan, saya tidak tahu apakah karena udzur sakit yang dideritanya atau karena lemah imannya. Lalu sekarang beliau meninggal dunia, apakah saya sebagai anak memiliki kewajiban untuk membayar fidyahnya atau mengganti puasanya? Jazakallah khair. Tentu saja ini dilihat ya. Kalau Anda yakin pasti ayah itu tidak mengerjakan puasa dan tidak ada udzur, nggak ada udzurnya, emang fisiknya kuat, nggak sakit, mungkin sebagai anak Anda lebih tahu masalah itu ya. Kalau memang seperti itu maka tidak ada lagi qadha, karena dia meninggalkan puasa secara sengaja ya. Ini tidak ada pergantiannya. Jadi yang ada adalah anaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan, Anda tahu betul dia punya utang Ramadan. Misal dia puasa 25 hari, 5 hari hutang. Niat mau dibayar, mungkin karena sakit, mungkin karena ada ya, rukhsah, safar misalnya. Kemudian dia habis Ramadan, meninggal dunia. Maka di sini walinya wajib membayarkan itu. Anaknya, istrinya membayarkan utang yang 5 hari itu, karena ini jelas dia mampu mengerjakannya. Kasus yang lain, kalau dia dalam keadaan uzur, memang sudah pikun ya, tidak bisa lagi atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka ini boleh dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya pada saat dia meninggal. Malah ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi kembali kepada keadaan-keadaan yang saya bilang tadi. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya. Nah, ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Nah, iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib, kan itu. Jadi batal puasanya kalau emang dibatalin oleh suaminya batal. Tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin, semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk, yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah, karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istrinya, istri juga berdosa, bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan
suami istri, maka ada kafarah kan. Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis, batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit, juga bukan karena udzur, gitu kan. Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan, dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan. Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan, dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar", gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan, berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Di beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat tarawih 2 kelompok, yang mana jemaah yang 11 rakaat gabung dengan yang 23 rakaat. Sampai rakaat ke-8 jemaah yang 11 rakaat melaksanakan witir terlebih dahulu dengan imam yang baru, sementara jemaah yang 23 rakaat menunggu sampai selesai sholat witir, dan setelah itu imam jemaah yang ke-23 rakaat melanjutkan sampai selesai. Bagaimana hukumnya hal yang seperti ini, Ustaz? Apakah jemaah yang melaksanakan witir yang terlebih dahulu akan mendapatkan pahala sholat semalaman? Ini insya Allah dua-duanya nggak ada masalah ya. Perilaku ini boleh-boleh saja karena semuanya sunnah, dan dua-duanya memang ada dalam sunnah-sunnah agama kita, gitu kan, perintah Nabi SAW, dan ada juga perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ulama mengatakan boleh mengerjakan 11, boleh mengerjakan 2 rakaat malah. Kalau sholat sunnah, gitu kan, bebas. Dia kerjakan 11, kemudian dia witir, lalu dia bubar, itu boleh saja. Kalau misalnya dia bubar dengan imam yang baru, ya, imam yang memang cuma menyelesaikan 11 dan dianggap selesai pada saat itu, Allahu a'lam, mudah-mudahan kita berharap dua-duanya mendapatkan pahala semalam suntuk, gitu kan. Tapi saya sarankan kalau anda punya kekuatan, punya kemampuan, sholat aja 23, nggak ada masalah, gitu kan. Atau sekalian cari masjid yang memang dasarnya cuman 11 rakaat, jadi sudah tidak ada lagi syubhat. Kalau tidak kita ragu ya, yang mana kira-kira mendapatkan pahala semalam suntuk nih, apakah imam pertama atau imam kedua, gitu kan. Tapi yang jelas hadis menjelaskan sampai imamnya bubar, gitu. Mengenai budaya Ramadan di Indonesia, banyak umat Islam di Indonesia mengadakan buka bersama dan sahur on the road. Sisi baik buka puasa bersama, silaturahim dari berbagai dan berbagi bersama. Sisi baik sahur on the road, berbagi makanan ke kaum duafa. Tapi mengapa jika buka bersama lalai akan sholat jamaah maghrib, dan on the road sahur ajang dimanfaatkan untuk gaya berlebihan? Bagaimana pendapat Ustaz Khalid tentang budaya sahur on the road dan buka puasa di Indonesia ini? Kalau menurut saya nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuman memang yang merupakan kesalahan tadi, mereka tidak sholat misalnya, nah ini harus diperbaiki. Orang yang berbagi makanan sekalian ingatkan, gitu kan. Kalau perlu memang di situ, Pak, alhamdulillah kita di Indonesia ini masjid dan musola penuh, banyak. Saya dapat data dari teman-teman di Jakarta Selatan, ada masjid, salah satu masjid yang besar Jakarta Selatan bilang sama saya, Ustaz, kami sudah kumpulin data, masjid dan musola Jakarta Selatan saja 2.200 sekian jumlahnya, Jakarta Selatan saja, belum timur, belum barat, belum tengah, ya, belum apa namanya pusat, ya, belum selatan. Ini artinya 5 wilayah Jakarta ini, pusat, utara, timur, selatan dan barat ini semuanya kalau kita pukul rata 2.000 satu wilayah saja, ini berarti kita punya 10.000, banyak sekali. Alhamdulillah azan dikumandangkan di mana-mana. Mestinya mereka setelah buka puasa Allah mudahkan dapat hadiah, begitu mampirlah. Teman-teman ini untuk apa? Rame-rame buka puasa pinggir jalan lalu maghrib nggak sholat, toh macet juga, gitu kan? Mampir masjid, musola, mampir sholat. Kalau tidak ada pun dekat itu ada SPBU, biasa ada musolahnya, banyak cara bisa mampir. Atau bawa sejadah mungkin di motor, ya, mungkin bisa mampir sholat di pinggir jalan. Alhamdulillah bukan aib itu, gitu kan? Mampir sholat mungkin di pinggir jalan tol, atau mungkin di pinggir trotoar yang agak luas, atau ada taman bisa mampir. Kalaupun tidak ada musola, tapi alhamdulillah kita banyak sekali musolahnya, tidak ada masalah ini. Mestinya itu yang diperbaiki ya.
Jadi berbagi sahur dan buka puasa ini positif saja, ini bagus. Saya sangat mendukung bagaimana setiap muslim, karena banyak saudara-saudara kita yang macet akhirnya tidak sempat buka puasa. Maka ini penting sekali untuk kita bagiin gitu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mu'allaf jika bertemu dengan ulama dan belajar? Apa ini? Maka izinkan saya menyita waktu Anda dan banyak bertanya tentang Islam lewat Anda. Tolong jangan didelegasikan ke ustadz lain. Hormat saya Sepanus ya. Silakan saja kalau Anda mau bertanya. Ini mu'allaf kita, insya Allah silakan. Anda boleh bertanya kepada saya selama saya mampu menjawabnya. Insya Allah saya akan jawab. Dan saya sarankan bisa bergabung dengan lembaga yang sudah dibentuk sama teman-teman. Kalau tidak salah Ustadz Ali Bawazir yang ngisi di Wisal TV juga itu punya lembaga pembinaan mu'allaf. Ini teman-teman saya semua bisa juga sambil belajar di sana. Kalau dengan saya pertanyaan yang saya mampu saya jawab. Cuma memang kalau SMS sama WhatsApp harus antri. Apa boleh buat? Gitu kan? Sabar, karena terlalu banyak yang masuk. Kalau ada kesempatan, ada kelebihan pulsa, mau telepon, saya lagi tidak sibuk pengajian, insya Allah saya akan jawab. Jika kita kesiangan bangun sahur, misal terbangun saat azan subuh, sementara kondisi sedang junub, belum sempat mandi besar, apa bisa melanjutkan puasanya di bulan Ramadan? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali, jadi boleh saja. Jadi pada saat bangun, terdengar azan, Anda bisa mandi dan segera mengerjakan sholat subuh. Jadi tidak ada hubungannya antara junub dengan puasa Ramadan. Ya. Jika ingin sholat tahajud, apakah diwajibkan tidur terlebih dahulu? Tidak diwajibkan, lebih afdal. Lebih afdal dia tidur terlebih dahulu. Tapi kalau ada orang yang tidak tidur kemudian dia mau sholat, itu boleh saja. Tidak ada larangan masalah itu insya Allah. Mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis plus Ayyamul Bid atau puasa Daud? Tetap puasa Daud. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, afdalus saum Daud. Ya kan? Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yuftiri yauman, kana yasumu yauman wa yuftiri yauman. Dia berpuasa sehari dan dia berbuka puasa sehari. Ini tandanya lebih afdal. Berapa lama puasa Daud harus dijalankan sampai bisa disebut puasa Daud? Pokoknya selama Anda niatkan, mulai misalnya hari besok, kemudian lusanya buka puasa, terus diniatkan, dijalankan saja. Kalau ada udzur, safar, tidak bisa, itu nggak ada masalah. Nanti dilanjutkan kapan mampu. Tapi yang jelas insya Allah kalau sudah diniatkan, Allah sudah kasih pahala. Makin dijaga rutin seumur hidup kita, ya makin bagus. Ya. Apakah boleh sikat gigi dengan odol setiap mau sholat wajib selama berpuasa? Boleh saja, nggak ada masalah. Sikat gigi, mouthwash, yang penting jangan ditelan. Karena yang membatalkan adalah menelan, gitu kan? Pura-pura wudu minum air, nah itulah ini. Jadi nggak boleh. Kalau sikat gigi boleh, nggak ada masalah. Nabi SAW tetap bersiwak pada saat lagi puasa, nggak ada masalah. Nah. Apakah bisa puasa Ramadan? Apakah apa ini? Bisa puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan dulu diganti sekarang? Emang wajib, tetap harus, ya. Jadi kalau misal ada bapak ibu yang tidak puasa selama 10 tahun misalnya, 10 kali Ramadan tidak puasa, sekarang baru tahu dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dibayar tuh. Harus dibayar semuanya. Kecuali dia termasuk orang yang punya udzur atau rukhsah tadi, gitu kan. Kalau misalnya dia 10 tahun itu karena menyusui misalnya, setiap tahun Masya Allah punya anak menyusui misalnya, maka itu berarti dia punya udzur, dia boleh bayar dengan fidyah. Tapi kalau karena kebodohan saja atau belum tahu hukumnya, kemudian dia taubat, dia wajib membayarnya walaupun dia cicil puasa tersebut sambil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika saya mempunyai orang tua dengan sakit jantung dan tidak dapat berpuasa selama 1 bulan? Apakah wajib anak itu membayarkan fidyah? Berapa lama waktu maksimum untuk membayar fidyah tersebut? Ya tentu saja dibayarkan fidyah. Kalau penyakit jantung ini memang betul-betul, jadi ini sama masuk dalam tadi kategori penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka ini boleh, tidak ada masalah. Jadi bayarkan orang tua itu fidyah. Kalau kita mampu tentunya. Kalau tidak mampu maka gugur hukumnya. Tapi kalau mampu maka dibayarkan fidyah. Allahu a'lam. 2,5 kilo tinggal dikali dengan jumlah hari yang tidak berpuasa. Jika ada perempuan selama 1 tahun belum bisa mengganti puasa Ramadan karena haid, tapi sudah datang bulan Ramadan lagi, bagaimana menyikapinya? Cukup tetap mengganti dengan puasa setelah Ramadan atau perlu ditambah dengan fidyah? Ini selama setahun belum bisa mengganti puasa Ramadan karena haid. Setahun haid?
Ini jadi tanda tanya ini. Kok bisa setahun haid nih? Haid kan biasanya maksimal seminggu, ya. Itu kan sudah umumnya ya. Ya, jadi jangan dijadikan udzur terus. Ini terutama ibu-ibu, jangan dianggap remeh nih. Karena boleh punya keringanan 11 bulan ke depan, kemudian akhirnya ditunda-tunda, ini nggak boleh nih. Saya sudah pernah bilang kan, kesian Ustadz ini. Kadang-kadang ditanya, Ustadz ini Ramadan tinggal 3 hari, saya punya utang 6 hari, bagaimana? Mesti ditanya, Anda 11 bulan kemana? Masa sekarang sudah kepepet Ustadznya suruh selamatin gitu. Pesawat sudah patah sayapnya dua-dua, Ustadz selamatin gitu. Nggak bisa gitu kan. Jadi jangan ditunda, makanya mumpung mesinnya masih panas, habis Ramadan bulan Syawal, puasa bayar utang tuh. Suami juga kalau istrinya punya udzur, bantu gitu kan. Puasa sama-sama gitu kan, kita puasa sunnah, dijalankan mungkin pada saat suaminya puasa Senin Kamis, istrinya niatkan bayar utang sekalian. Kan bisa bersama-sama gitu, harus saling mendukung. Karena kalau tidak kesian juga ya, kadang-kadang tertunda-tunda, kadang-kadang ada karena suami atau kadang-kadang memang karena dianya malas, jadi nggak boleh nih. Harus dilawan karena ini kewajiban. Kalau Anda meninggal ini kewajiban, tertunggak itu ya, harus dibayar. Tadi dikatakan istri Nabi ada 11, sebenarnya 11 atau 9, totalnya 11 gitu kan. Tapi ada yang meninggal, kemudian tertinggal 9. Itu tentu ada di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya berikan rujukan juga di dalam materi-materi kita. Di Indonesia jika bulan Ramadan mendekati akhir Idul Fitri, sering terjadi perselisihan penentuan jatuhnya Idul Fitri. Padahal tidak boleh berpuasa di hari raya. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Kalau saya Allah alam masih kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah, di sana ada MUI, di MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ormas Islam di situ. Udahlah, kita bersatu di bawah pemerintah. Yang penting puasanya 30 hari maksimal. Tidak boleh 31 hari, itu tidak boleh. Ya, karena memang penentuan 29 atau 30 hari, kan gitu. Karena kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum fa'atimus siyama thalathun. Kalau seandainya tertutup bagi kalian, maka sempurnakan 30. Memang dalam hitungan hijriyah 29 atau 30 hari saja, nggak lebih daripada itu. Kalau pemerintah menambah sampai 31 hari, nah itu nggak boleh diikutin. Tapi kalau hanya beda 1 hari, itu kan apalagi memang mereka tidak mungkin, saya yakin teman-teman di bumi ini nggak mungkin ceroboh. Masa mereka lebih jeli, kita lebih jeli daripada mereka dan mereka mau menganggap remeh, sudahlah karena ego kemudian biarin aja puasa. Enggak kok. Saya kadang-kadang kalau mau tiba Idul Fitri, saya telepon teman-teman di MUI, ada yang saya kenal, bagaimana akhi? Oh ya, ini sudah 27 titik melihat tapi belum ada yang kelihatan, gitu kan? Atau kalau ada yang melapor maka dipastikan dulu orangnya, benar nggak, gitu kan? Ini ada orang-orang, 1 orang, 2 orang lalu kemudian memaksakan diri untuk membenarkan, sementara ada tim yang di atas gunung melihat itu, gitu kan? Dengan alat-alat maka belum juga kelihatan, maka nggak ada masalah. Kalau hanya pas waktu 29 atau 30 hari maka belum melanggar sunnah Nabi SAW. Ikuti pemerintah dan jangan sampai berselisih selama itu masih dalam koridor, ada dalil yang menjelaskannya. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri seperti sholat wudhu, sholat duha, tahiyat masjid. Tidak ada ini. Idul Fitri dan Idul Adha kan dikerjakan di lapangan. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat sesudahnya. Kalau berhubungan dengan Idul Fitrinya ya. Tapi kalau kita memang diadakan di masjid karena hujan besar, gitu kan. Kemudian kita datang pada saat matahari sudah terbit ataupun belum, mau lebih cepat agar dapat tempat di masjid karena di luar di lapangan tidak dipakai karena hujan, sekali lagi becek misalnya, maka boleh orang sholat tahiyat masjid. Tapi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha karena tidak ada hubungannya dengan sholat-sholat ini. Ini sholat cuma datang ya, dikerjakan seperti 2 rakaat yang sudah diketahui, awalnya dimulai dengan 7 takbiratul takbir selain takbiratul ihram dan 5 selain takbiratul intikal di rakaat kedua. Kemudian setelah itu sholat seperti biasanya umumnya sholat sunnah, sholat 2 rakaat dan tidak ada sholat sebelum ataupun sesudahnya. Kalau misalnya sesudah itu, sesudah orang bubar, Anda ingin sholat duha misalnya, sholat boleh. Kalau di masjid silakan, tapi lebih afdal sholat di rumah. Ustaz, saya tidak pernah berpuasa dari kecil sampai sekarang dan sudah hampir 1 tahun ini saya terkena sakit mah yang lumayan kuat mungkin ya. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengganti puasa yang selama ini saya tinggalkan, dan kalau saya tidak mampu berpuasa apa saya boleh membayar fidyah? Pertama sekali saya ajak Anda bertobat kepada Allah SWT, tobat nasuha, dengan beristighfar kepada Allah ya, menyesali perbuatan tersebut dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Bisa saja penyakit Anda justru karena Anda tidak puasa. Karena pernah terjadi kejadian yang sama di Saudi. Ada orang subhanallah kaya raya, setiap kali tiba Ramadan pasti dia berangkat ke Eropa sama anak istrinya agar tidak puasa, selalu dapat rukhsah terus, safar terus gitu. Mereka pulang pas sudah Idul Fitri di Saudi, selalu begitu.
Subhanallah, kisah nyata. Satu hari dia kena penyakit di perutnya, dan setiap diperiksa sama dokter tidak pernah diketahui ini tidak terdeteksi penyakit apa nih. Semua dokter spesialis sudah didatangin di seluruh Eropa dengan biaya yang mahal, tidak pernah terbukti. Sampai dia temui ada satu dokter spesialis memang khusus penyakit perut, itu di Jerman, dan orang ini beragama Katolik, sudah lama mau masuk Islam, gitu kan. Orang ini lalu berkata, kamu dilihat semua resepnya, obatnya, dokter-dokter yang sudah didatangin ini semua luar biasa ini. Ini sudah dokter-dokter kelas internasional, spesialis semua, resep obatnya sudah obat-obat yang paling mahal, gitu kan. Ternyata tidak, dia pun dokternya tidak deteksi penyakitnya. Lalu dia mengatakan, kamu tiba-tiba, kamu Muslim, dia bilang ya. Kebetulan waktu itu bulan Sya'ban, sudah dekat Ramadan. Dia bilang, setahu saya orang Islam itu ada bulan puasa setahun sekali. Nanti sebentar lagi tiba. Coba kamu terapi puasa. Coba kamu puasa, dia bilang gitu. Maka orang ini pun tiba-tiba tersentuh, karena selama ini dia tidak terfikir lagi, karena memang sudah ditinggalin sama dia. Dia bilang, dia dicerita sama dia waktu dia tobat seperti apa. Dia pulang ke Riyadh, kemudian dia berpuasa. Mulai Ramadan dia ikut puasa sama istrinya, sama anaknya. Subhanallah, dari hari pertama puasa sampai terakhir bisa puasa. Dan penyakit perutnya hilang. Nggak ada penyakit perutnya. Setelah Idul Fitri, dia kembali ke dokter yang sama, lalu diceritakan sama dia. Dia bilang, saya nggak rasa sakit sama sekali, dan memang saya selama ini meninggalkan puasa, kewajiban agama saya, maka sekarang saya tidak akan tinggalkan puasa lagi. Obat-obat ini semua akan saya buang, gitu kan. Dokternya pun mengeluarkan Quran terjemahan dari dalam bahasa Jerman dari Latin, dan dia katakan, saya sudah lama mau masuk Islam sebenarnya, tapi saya ingin bukti yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya. Sekarang saya sudah lihat, maka syahadat dokter itu gara-gara kejadian tadi. Maka bisa saya teman-teman sekalian, ini karena penyakit Anda datang justru karena tidak puasa. Jadi kan melanggar hukum Allah sementara, karena Allah yang ciptakan Anda, penyakit Anda, dan juga yang memerintahkan puasa itu. Saran saya justru coba puasa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan nanti datang ini coba puasa. Atau sekarang coba dengan taubat malam ini, sekarang juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya. Kemudian ya, Anda coba berpuasa, misal besok ada keringanan, Anda puasa. Orang lagi banyak puasa Kamis besok, insya Allah Anda niat puasa wajib Ramadan. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, saya yakin Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah lebih menyayangi kita daripada ibu kita sendiri. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya yang mau bertaubat kemudian disiksa, itu saya rasa gak mungkin. Maka insya Allah saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memudahkan Anda. Ini saran saya yang pertama. Kalau memang luar biasa, artinya memang sampai Anda puasa pun ternyata nggak bisa, nggak mampu, ya taubat kepada Allah dan bayar fidyah. Berapa jumlah hari yang Anda tidak puasa selama balik ya. Kalau dari kecil tidak dihitung kecuali balik. Misal Anda sekarang umur 25 tahun misalnya, baliknya umur 14 atau 15 tahun. Misal 10-11 tahun, berarti kalau kita hitung 30 hari dikali 10 berarti 300 hari. Tinggal dikali satu harinya 2,5 kilo beras, semampunya ya, kita keluarkan semampunya. Misal keluarkan hari ini 2,5 kilo, mungkin akhir bulan depan baru kita keluarkan lagi, pokoknya dibayar, buat jadwal. Ini berarti 300 hari utang saya kena 10 tahun. Ini contoh saja, ini contoh saja. Maka ini yang cara terbaik, tapi saran saya tetap kembali kepada yang pertama. Insya Allah, Allah itu maha penyayang dan maha pengasih, dia akan mudahkan hambanya yang mau bertaubat. Apabila kita melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan, hukumannya akan dilipat gandakan. Apakah hukumannya dilipat gandakan? Sebagaimana kalau kita melakukan amal kebaikan akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Saya pribadi belum pernah mendapatkan dalil. Apakah orang kalau berbuat dosa Ramadan dilipat gandakan? Allahu alam. Saya tidak pernah dapat dalil. Tapi kalau 4 bulan yang lainnya, seperti tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, ini memang ada pendapat ulama. Karena makna minha arba'atun hurum dalam surah At-Taubah ayat 36, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata para ulama tafsir ya. Nah, ini ulama-ulama tafsir seperti Qurtubi mengatakan dalam Jami' Ahkam Al-Quran, tafsir beliau di juz kalau nggak salah juz 8 yang membahas masalah At-Taubah ini, beliau mengatakan Allah tidak mengharamkan atau memuliakan sebuah tempat seperti Mekah dan Madinah serta Masjid Aqsa, dan juga bulan seperti Zulhijjah, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram ini, kecuali Allah akan lipat gandakan pelaku kebaikan dan lipat gandakan juga hukuman bagi pelaku dosa. Tapi beliau tidak paparkan di situ masalah Ramadan, dan saya pribadi belum pernah menemukan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya. Karena yang ada hadis justru apa tadi? Neraka ditutup. Neraka ditutup. Artinya kemungkinan besar maknanya adalah dosa-dosa tetap akan sama, bahkan lebih ya, dimudahkan untuk tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap rahmat Allah. Tentu ini bukan memudah-mudahkan supaya orang bermaksiat, tidak, gitu kan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik lagi Indonesia
Kadang-kadang Ramadan kita tahu sudah ditutup tempat-tempat kemaksiatan gitu kan. Berkuranglah orang-orang minimal perbuatan-perbuatan dosa ini, mudah-mudahan juga kedepannya seperti itu ya. Apakah zina mata membatalkan puasa? Tentu saja tidak, tapi dia berdosa. Melihat yang haram berdosa dan tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa jelas, makan, minum, berhubungan biologis sampai klimaks gitu kan, atau melakukan onani atau masturbasi dan seterusnya. Ini semua apa yang dilakukan ini semua ini bisa membatalkan puasa kalau sampai klimaks. Kalau tidak, maka ini adalah dosa kalau bukan sama pasangan halal. Tapi kalau suami istri masih dibolehkan. Makanya Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tetap mencumbui kami walaupun di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah adalah laki-laki yang paling bisa mengontrol hawa nafsunya, gitu kan. Tapi ini harus dijaga, gitu kan. Allahu alam, kalau saya sama antum ini lebih baik jauh-jauh, gitu. Apakah makan di depan orang yang berpuasa dosanya sama dengan berzina di dalam masjid? Allahu alam. Ini dari mana nih? Kok perumpamaannya disamakan dengan zina dalam masjid? Zina dosa besar dalam masjid lagi. La ilaha illallah. Ini tidak ada dalilnya, Allah alam, saya tidak tahu itu ya. Yang jelas orang makan di depan orang puasa tidak dosa ya, tidak dosa dia, tapi itu makruh hukumnya. Kalau memang dia ada uzur memang dia, misal seorang istri lagi haid, suaminya lagi puasa, kemudian dia masak di dapur karena dia mau makan, dia berbuka puasa, adabnya dia nggak makan depan suaminya. Tapi kalau dia makan depan suami atau depan orang puasa, kalau dia punya udzur nggak berdosa, dia nggak berdosa ya. Ini juga hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Sebagaimana boleh seseorang muslim, ini fatwa para ulama umumnya, bolehkah seorang muslim menjual makanan di bulan Ramadan? Boleh, karena ada orang yang ada udzurnya, ada orang musafir, ada orang non muslim gitu kan, ada orang yang haid dan nifas, ada orang yang sudah udzur, banyak gitu kan. Jadi bukan berarti harus diharamkan semua orang, enggak. Nanti akhirnya orang Islam nggak punya makanan, akhirnya beli sembarangan dari orang non muslim. Enggak, ini masih boleh, tapi tentu ada adab-adabnya gitu kan. Ada adab-adab yang harus diketahui. Jika seseorang tidak berpuasa karena udzur namun ingin mendapatkan fadilah puasa Ramadan, maka dia membuka puasakan orang yang puasa. Apakah dia mendapatkan pahala orang yang puasa? Apakah dia dikatakan berpuasa juga sebagai gantinya karena tidak berpuasa? Dapat pahala puasa orang yang buka puasa itu, yang dibuka puasakan, tapi dia tetap punya kewajiban membayar. Kalau punya udzur ya enggak, ya insya Allah tidak. Tapi dia harus bayar fidyah, udzur ya. Satu-satunya orang yang tidak bayar fidyah ini kalau saya tidak salah kata ulama adalah orang gila. Kalau dewasa ya sudah balik, orang gila. Selain daripada ini harus kena fidyah. Tentu anak kecil kita nggak bahas ya. Nah, anak kecil memang belum ada kewajiban. Tapi orang dewasa yang sudah balik yang tidak ada sama sekali bayar utang Ramadan dan juga fidyahnya hanya orang gila. Selain daripada ini memang harus bayar. Nah, kalau dia punya udzur dia tetap bayar fidyah. Insya Allah dengan bayar fidyah dianggap dia berpuasa karena dia punya udzur. Kalau dia buka puasakan orang, dia dapat pahala orang yang dibuka puasakan itu. Ya. Ini berlaku bagi orang yang tidak puasa atau orang yang berpuasa. Gitu. Kalau dia sengaja tinggalkan puasa Ramadan, tidak ada udzur, tidak ada rukhsah, kemudian dia buka puasakan orang, dia dapat pahala buka puasa orang itu, tapi dia tetap dihisab sama Allah karena tidak berpuasa. Ada rukun Islam yang dia tinggalkan, gitu kan? Jika tidak puasa Ramadan, maka wajib diganti. Apakah jika sholat yang ditinggalkan juga wajib diganti? Tidak. Dan ini subhanallah dijelaskan dalam hadis Bukhari. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkata, ya wahai Aisyah, kenapa kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membayar puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar sholat? Lalu Aisyah berkata kepada wanita tersebut, apakah kamu dari Haruri? Haruri ini sebuah wilayah di Irak ya. Di situ banyak kaum Khawarij. Khawarij ini punya ciri khas. Mereka itu memukul rata semua orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau misalnya orang ini ya tidak sholat 50 tahun misalnya, dia baru sadar di tahun 51, dia harus mengqadha 50 tahun sholatnya. Itu enggak ada dalam Islam. Memang tidak ada perintahnya. Lalu perempuan itu mengatakan, saya bukan dari Haruri, saya dari Madinah, cuman saya enggak ngerti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha sholat kami. Udah, lewat sholat tidak lagi qadha, kecuali orang yang punya udzur. Ketiduran, anda tidur sholat subuh, bangun jam 7, tetap wajib sholat. Jam 8 bangun, wajib sholat. Ada udzurnya, ketiduran, gitu kan? Bukan tidur-tiduran ya, bukan sengaja. Emang punya udzur, ketiduran, kebablasan bangun sudah terbit matahari, wajib sholat. Nggak bisa enggak. Kalau orang sengaja tinggalin sholat, nggak ada lagi qadhanya. Memang sudah begitu perintah agama.
Bagaimana jika tidak dapat mengganti puasa Ramadan, misal karena hamil, bolehkah membayar fidyah? Tadi sudah saya jawab boleh. Atau lebih afdal menggantinya dengan puasa? Lebih afdal puasa, dan lebih afdal lagi kalau digabungkan antara bayar puasa dengan fidyahnya. Ya. Bagaimana cara menghindari buka bersama, acara-acara yang sering dilakukan di bulan Ramadan dengan teman-teman kantor, karena sering jadi tertinggal sholat tarawih berjamaah. Buka puasa saja, ikut sama teman-teman, ambil minuman, ambil kurma, sholat. Gitu kan? Ingatkan sholat, yuk sudah maghrib, masa puasa nggak sholat? Nggak apa-apa, bahasakan begitu. Kalau mereka tidak mau ya kita sholat, gitu kan? Kalau perlu pada saat mau diundang buka puasa, sampaikan pada panitia, ini ada sholat berjamaah nggak nih? Kalau sholat berjamaah saya ikut, kalau enggak ya saya nggak ikut, gitu kan? Sebab percuma kita puasa, jadi kita sambil gunakan itu untuk berdakwah, dakwahi mereka, gitu kan? Mungkin subhanallah panitia akhirnya siapkan tempat buka puasa, tempat sholat di situ, ya sholat aja kalau memang jauh masjidnya, sholat aja di tempat buka puasa, gitu. Kita sekarang pikir diri kita ke depan bagaimana bisa selamat. Berapa lama puasa Nabi Daud alaihissalam waktunya? Apakah sama seperti puasa sunnah Senin Kamis? Ya tentu saja tidak ada batas waktu ya. Setiap saat kita mampu kita kerjakan. Sudah saya sebutkan tadi. Ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa Ramadan tapi mereka meninggalkan sholat fardu. Apakah ibadah puasa mereka diterima? Sementara banyak hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholatnya jahdan, ini sudah kita jelaskan di bab sholat, dengan cara membangkang, maka itu tidak diterima, udah batal, karena dia sudah dianggap kufur ya. Meninggalkan sholat jahdan itu tidak ada sholat, nah, itu maka sudah nggak diterima, biar dia puasa percuma. Kalau dia takasulan, malas-malasan, maka insya Allah puasanya diterima, tapi dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ini tetap harus diingatkan gitu. Bagaimana hukumnya seseorang yang diinfus? Apakah orang yang diinfus tersebut berpuasa? Apakah sah puasanya? Tentu saja tidak. Infus ini batal ya. Ini kan dia memasukkan, mensuplai sesuatu. Orang kalau lemas diinfus jadi segar kan? Masuk sesuatu. Maka ini batal puasanya. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja melakukan safar agar mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Padahal perjalanan safar itu bukanlah sesuatu yang urgen. Misal seseorang tamasya. Loh, kalau lagi liburan Ramadan dan memang dia lagi pergi keluar kota, misal dia mengunjungi orang tuanya di Surabaya, di Medan, dari Jakarta, memang dia pergi ke sana, ya liburan pas, dihitung juga tamasya walaupun Ramadan, boleh saja dia batalin puasa, itu rukhsah, boleh, nggak ada masalah, tidak boleh diberatkan tentang masalah ini karena dia punya alasan untuk itu. Tentu lebih afdal untuk tidak berbuka puasa ya. Apakah ada pahala yang lebih besar daripada pahala puasa Ramadan? Kalau diurutkan pahala puasa apa saja yang pahalanya besar? Setahu saya tidak ada. Karena puasa Ramadan puasa wajib. Ya kan? Puasa wajib, maka jelas-jelas ya tidak bisa sama sekali disamakan dengan ibadah puasa yang lain. Allahu a'lam. Gimana Pak Yoyo? Dibaca nggak nih? Saya pamit sama guru saya dulu. Baca sebagian ya. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wudu. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wudu lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari dua lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wuduknya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wuduk seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wuduk. Allahu a'lam. Jadi pendapat kedua malah saya Allahu a'lam ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwuduk. Apakah benar atau dibenarkan adanya doa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW? Kalau ingin bertemu maksudnya apa di dunia ini tidak ada. Ingin bertemu tidak ada. Kalau ingin minta agar Allah memimpikan mungkin, Allahu a'lam. Tapi kalau bertemu di dunia tidak mungkin, karena Nabi SAW sudah meninggal. Ya, banyak orang tidak percaya dengan ini. Bahkan banyak orang yang sengaja menganggap Rasulullah SAW masih hidup. Ini kejahilan sebenarnya, nggak boleh kan? Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati hai Muhammad dan mereka juga mati, gitu kan? Dalam banyak ayat yang lain juga, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas beliau akan meninggal dunia. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi SAW akan ketemu dengan dunia. Kalau minta bertemu dengan Rasulullah di surga, bersama dengan beliau di surga itu lain.
Karena memang ada banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Seperti misalnya ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya bersama dengan sponsor yatim seperti ini di surga. Jadi sangat dekat, gitu kan? Maka ini boleh kita meminta agar bersama Nabi SAW di surga. Bagaimana kita mempercayai jika seorang pemimpin satu majelis atau ustadz atau kiai orang biasa yang mengaku bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya? Kalau mimpi bisa terjadi, karena Nabi SAW sebutin kan disebutin. Kalau siapapun di antara kalian melihat saya dalam mimpinya, berarti dia melihat saya. Karena syaitan tidak akan menjelma. Itu ada hadis. Berarti bukan mustahil seseorang. Bukan hanya kiai, bukan cuma ustadz. Orang biasa pun bisa mimpi. Bisa mimpi. Yang penting ciri-cirinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran, sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba diruqyah satu kali tidak ada efek apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya, orang peruqyah itu. Kalau belum punya nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian dan saya akan berikan insyaallah nomor teman-teman peruqyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya, tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi. Dan kebanyakan, bahkan ada pernah terjadi di Makassar, seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad dan terkaget semua guru-gurunya, ustadznya kok bisa. Setelah didatangin di ruqyah ternyata dia kesurupan dan kena sihir, baik dari makanan ataupun minuman. Karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'allaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya ruqyah, dan ruqyah tidak cukup dengan satu kali dan harus ahlinya. Al-Baqarah 238, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Mengapa Allah SWT memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga salat wusta, salat pertengahan? Itu haknya Allah, kita nggak bisa protes masalah itu. Allah mau milih salat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warna ini masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu, AC-nya seperti ini. Kita nggak bisa protes ya, maunya. Kita bisa berikan masukan iya. Kalau manusia, kalau Allah SWT tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara 5 waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah. Mana dari 5 waktu sholat urutan fadilah sholat wajib lebih utama? Ini sudah saya jelaskan. Seputar sholat Idul Adha, bolehkah kita sholat tahiyat masjid? Ini sudah tadi ya. Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisi kita baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu. Dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Mohon penjelasan Ustadz yang rajih, 1000 tahun di akhirat surah Al-Hajj 47 atau 50.000 tahun di akhirat surah Al-Ma'arij 04. 2 ayat ini sering dijadikan senjata bagi non-muslim untuk membuat kontradiktif dan keraguan dalam Al-Quran. Tentu 1000 tahun adalah masa, ini memahami ayatnya dalam surah Al-Hajj 47 itu 1000 tahun sama dengan seukuran 1 hari nanti waktu dunia di akhirat gitu kan. Kalau 50.000 tahun ini jaraknya, ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij itu, maka malaikat-malaikat itu naik menuju ke Allah dengan jarak 50.000 tahun. Jarak dari bumi ke langit sana 50.000 tahun. 1 hari nanti waktu akhirat 1000 tahun waktu kita di dunia. Begitu memahaminya. Anehnya saya kalau
setiap sholat sering merasakan gemuruh suara dari perut yang membuat ana merasa menahan kentut di antara dubur, dan itu ini sebentar ana sebentar saya. Baik. Dan itu saya benar-benar rasakan gemuruhnya. Apakah boleh menahan kentut dalam sholat, atau apakah saya diganggu jin khinzib? Bagaimana mengatasi godaan was-was tersebut, karena saya sudah ta'awud dan meludah 3 kali ke kiri, masih saja was-was datang untuk mundur membatalkan sholat. Ini tentu dilihat keadaannya. Kalau secara kejiwaan, secara fisik memang Anda memang merasakan mau buang air besar, maaf, mau mengeluarkan angin, mau buang air kecil, ini nggak boleh sholat. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan 2 keburukan, maksudnya kencing dan angin serta buang air besar, ini nggak boleh. Biarpun sholat Jumat, kalau sholat Jumat pun yang dikhawatirkan kita ketinggalan, kalau sudah mau buang air besar nggak boleh nih, harus buang air besar dulu, dilarang. Buang air kecil juga begitu, maka dilarang oleh Nabi SAW 2 perbuatan ini, harus dibatalkan. Kalau ini memang kita tahu sendiri secara fisik, memang ini adalah kebutuhan saya tak ada habis makan, saya habis minum banyak, maka saya harus mengeluarkannya, maka ini batalkan, gitu kan. Tapi kalau ini was-was, yang artinya sebelum wudu tidak ada rasa apa-apa, pas sholat selalu terganggu seperti itu, jadi hampir setiap sholat selalu begini, ini was-was syaitan, gitu kan. Dan ini harus dilawan, nggak bisa dilawan. Salah satu juga caranya adalah diruqyah. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saya sarankan untuk ruqyah. Bagaimana kalau kita kurang hafal secara persis bunyi hadisnya, tapi kita sampaikan garis besarnya dan maknanya saja, tanpa dilebihkan atau dikurangi maknanya? Boleh saja. Tapi ulama hadis mengatakan disunnahkan menambah dengan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pas, tapi seperti ini kurang lebih, itu dibolehkan asal kita tidak niat mengarang-arang hadis tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah, dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan, dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar pertanyaan seperti ini, akhirnya ada orang yang tidak cocok dengan pemahamannya, lalu disalah-salahkan, orang sudah meninggal. Nggak boleh. Bagaimana caranya minta maaf? Gitu kan? Lebih baik kita mengatakan kalau mereka salah Allah ampuni, yang kalau mereka benar semoga Allah lipat gandakan pahalanya, kan gitu. Itu lebih bijaksana, kan gitu. Dan sekarang kita isi sisa umur kita dengan amal-amal soleh, kita beribadah, kita beristighfar kalau kita salah dan seterusnya. Ya. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu, apakah itu hadis lemah? Sudah saya jelaskan ini. Ini dilemahkan oleh para ulama, gitu kan. Tapi ada hadis-hadis yang memang hampir semakna. Yang jelas yang kuat adalah hadis yang mengatakan waktu sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang lebih layak saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Lalu siapa lagi? Lalu dikatakan ayahmu. Ini hadis yang lebih kuat. Bagaimana menyikapi kondisi rumah anak yang jauh dari masjid? Sedangkan ada musola kecil dekat rumah, apakah tetap harus mendatangi masjid yang sesuai dengan sunnah dan meninggalkan musola? Kalau musola itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang jelas ya, misal imamnya bacaannya tidak benar, ini kan tidak boleh ya. Kalau ada imam yang bacaannya ngawur salah, nggak boleh kita sholat di belakangnya, karena dia mengubah-ubah makna daripada ayat Al-Quran. Seperti saya kasih contoh hari orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, itu kan yang benar ya. Tapi kalau dia bilang Alhamdulillah, ini salah ini. Karena Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Orang bilang Alhamdulillah artinya kematian buat Allah. Ini maknanya berubah nih. Nggak boleh kita sholat di belakang imam yang salah bacaannya. Kalau kita tahu nih bacaannya salah, cari masjid yang lain. Kalau kita masuk masjid kita nggak tahu, baru kali itu nggak apa-apa. Karena ulama mengatakan sholat di belakang orang majhul hal, keadaannya tidak jelas, itu sah sholatnya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau imam sholat salah dalam sholatnya dan kalian benar, dia berdosa di hadapan Allah dan sholat kalian sah. Nah. Jika di saf ketiga di masjid, ketika sholat berjamaah ada satu tiang atau pilar, apakah kita harus membuat saf baru di belakangnya? Mengingat ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Nabi SAW. Atau bolehkah melanjutkan saf ketiga tersebut di samping tiang dengan alasan untuk mendapatkan fadilah saf di depan?
Yang paling kuat pendapat ulama dalam masalah ini adalah makruh. Makruh sholat di antara dua tiang. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan itu hadis sahih, adalah Anas bin Malik cuma mengatakan kami menghindari tiang di zaman Nabi SAW. Yang saya tangkap dari para ulama hadis dari hadis ini adalah yang pernah saya pelajari, kalau ini hukumnya makruh. Artinya kalau masjid penuh, nggak ada lagi tempat, kemudian ada tiang, antara tiang dengan tiang yang harus dibuat saf, maka dibuat saf di situ, dibuat saf, gitu kan. Kalau misalnya masjid masih luas, maka lebih baik kita jangan sholat di antara tiang-tiang itu. Bagaimana sebaiknya jika saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW tapi bertentangan dengan tradisi orang tua dalam beribadah? Jalankan sunnah Nabi SAW. Ini bagaimana caranya? Siapapun dia, orang tua kah, keluarga kita kah, pimpinan kita kah, kalau bertolak belakang dengan wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah, bagaimana? Ya kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Memang kita harus dahulukan, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saya melampaui orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Jadi kalau Nabi SAW perintahkan ya kita kerjakan gitu kan? Perempuan disuruh pakai jilbab oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, ibunya bilang jangan. Mana yang diikutin? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap berbakti sama orang tua kita, tapi tidak boleh meninggalkan perintah Allah karena ini kewajiban. Beda kalau hak Allah sunnah, itu lain ya. Sudah pernah saya jelaskan masalah itu. Dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Apakah alhamdulillah termasuk? Termasuk. Doa dan zikir sama. Boleh kita membaca alhamdulillah. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini dua pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa. Dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia kerjakan kapan dia teringat. Pada saat sholat subuh apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Kapan Rasulullah SAW berdoa dan apakah selalu mengangkat kedua tangannya? Dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW pernah berdoa angkat tangan, pernah juga berdoa tidak angkat tangan. Khusus untuk mengangkat tangan, beliau kerjakan misal di sholat istisqa, gitu kan? Di kunut nazilah. Ya, Nabi SAW seringkali kelihatan, bahkan beliau terlihatan mengangkat tangannya ke langit sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ini ada riwayat yang menjelaskan pada saat sholat istisqa minta turun hujan. Nabi SAW juga seringkali berdoa tidak mengangkat tangan, seperti misalnya pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas, ya, sepupu beliau. Beliau sambil menepuk dadanya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang faham, ulamanya muslimin lah ya, orang yang faqih gitu. Itu Nabi SAW tidak angkat tangan tapi malah memegang dada ya Abdullah ibn Abbas, dan seringkali Nabi SAW mendoakan tanpa angkat tangan. Ya, jadi semuanya insya Allah tidak ada masalah, tergantung keadaan. Apakah boleh berdoa sewaktu sujud dalam waktu yang lama pada saat sholat fardu? Boleh. Ya, tapi di sini kalau ada jadi imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Karena Nabi SAW pernah mempercepat sholat beliau, sholat wajib, ya, itu pada saat beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil di saf wanita. Maka waktu beliau selesai salam, beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok Anda buru-buru sekali? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di belakang, maka saya khawatir ibunya terganggu sholatnya, saya percepat sholatnya. Dan juga pernah dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau sholat,
Beliau sholat berjamaah sama Nabi SAW, lalu pulang di kaumnya jadi imam, sholat lagi. Sholatnya lama, sampai ada pernah anak muda masuk, gitu kan. Kemudian begitu lihat ikut berjamaah, saf di salam saf, Muadz bin Jabal masih lama, dia punya hajat tuh, dia berhenti dari jamaah, dia sholat sendiri, kemudian dia keluar dari masjid. Selesai bubar sholat, orang-orang lapor, wahai Muadz, tadi ada orang masuk anak muda, berhenti sholat, dia berhenti lalu dia keluar, dia tidak ikut sama kamu berjamaah. Kata Muadz, itu orang munafik tuh, kok bisa batalin sholat berjamaah? Lapor kepada Nabi SAW, dilapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi malah menegur Muadz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Afattanu anta ya Muadz, apa kau ini penyebar fitnah hai Muadz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Kalau lagi berjamaah ya, dibaca-baca surah-surah yang kira-kira meringankan. Ada orang tua, ada orang punya udzur, ada orang yang buru-buru. Maka kalau berjamaah, kalau anda mau lama-lama sujud, saya sarankan di tahajud, duha, silahkan bebas. Itu waktu-waktu yang panjang. Bahkan Allah mengatakan, lailan tawila, gunakan malammu yang panjang itu untuk sujud, untuk berdoa, untuk berzikir, baca Quran, silahkan, habisin semuanya. Maka itu boleh. Kalau berjamaah ini lebih baik jangan mengganggu orang lain. Kesian ya orang-orang itu. Istri saya setelah melahirkan dan bersih dari nifas melakukan suntik KB dan malah mengeluarkan darah seperti darah haid. Sudah hampir 20 hari selama itu pula istri saya tidak mengerjakan sholat karena takut darah kotor. Saya sebagai suami harus bagaimana menyuruh istri saya sholat atau menunggu sampai bersih? Mohon penjelasannya Ustaz. Selalu kalau kasus seperti ini saya suruh kembali kepada dokter. Apa pendapat dompet dalam masalah ini? Apakah ini memang karena pengaruh suntikan KB sehingga masa haid yang semestinya jatuh pada tanggal bulan depan maju? Dokter lebih tahu tuh, dia bisa menilai. Kalau dokter mengatakan ini termasuk darah haid, maka itu darah haid, hitung darah haid. Tapi kalau dokter mengatakan ini hanya karena proses ya, pengaturan hormon atau karena pengaruh suntik, maka ini dihitung istihadhah. Istihadhah itu berarti darah menyerupai haid. Ini cuma dia bersuci pada saat dia mau sholat, kemudian dia sholat. Umumnya kata ulama lebih afdol dia mandi setiap kali mau sholat. Dan ini hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tetap halal berhubungan dengan suaminya. Karena ini adalah istihadhah. Allahu a'lam. Baik, ini saya pilih pendapat terakhir aja ya. Pertanyaan terakhir. Baik. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan bid'ah. Saya takut mati nantinya dikubur dengan ritual bid'ah. Apakah saya kena dosanya jika saya mati dikubur dengan ritual bid'ah? Tentu saja Anda tidak kena insya Allah, ya, tidak kena. Selama memang Anda ini sudah niat ya. Biasanya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga itu, akan jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga ya. Dan ini memang selama kita hidup ada baiknya teman-teman sekalian menulis wasiat, tulis wasiat. Wasiat saya kalau saya meninggal maka saya minta dikuburkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau saya minta saya diurus oleh yayasan ini. Misalnya kita tahu ada yayasan yang baik, kita datangin minta tolong ada wasiat saya kalau saya meninggal, saya tolong dimandikan di sini, teman-teman urus. Karena sekarang kan alhamdulillah setiap yayasan-yayasan sosial ini yang sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka punya ambulan gratis, mereka punya ngurusan jenazah yang gratis. Itu perlu, penting itu ya. Karena memang ini bagus, ini tanda keimanan, supaya jangan sampai kita nanti malah ya sama saja dengan orang-orang umumnya dilakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ada satu kerabat saya meninggal lalu saya diminta datang, saya mandikan. Alhamdulillah saya sempat mandikan. Maka saya mandikan dengan cara sunnah Rasulullah SAW, membersihkan. Saya ajak beberapa kerabat saya, kebetulan kerabat saya juga gitu ya. Kemudian kami mandikan. Ternyata waktu dikeluarkan dari ruangan yang kami mandikan itu, karena beliau tokoh masyarakat waktu itu, kemudian dikeluarkan sudah disiapkan kain kafan. Saya pikir sudah ngikutin sunnah Nabi, kan gitu. Laki-laki kan membutuhkan 2 lembar kain kafan, perempuan membutuhkan 4 lembar, gitu kan? Itu tinggal dililitkan di badannya, kemudian sudah selesai. Cuma seperti itu. Ternyata ini oleh masyarakat dibuatin baju, digunting kain kafan itu, dibuat seperti baju, kemeja. Kemudian ada tulisan-tulisan, saya nggak ngerti tulisan apa dalam bahasa Arab, tidak sempat saya baca, dibungkus dengan cepat, dipakein. Belum sempat saya tegur, sudah langsung dibungkus, lalu kemudian dikafani dengan itu. Ini sebenarnya tidak ada sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian. Ada orang juga yang ngawur kadang-kadang harus beli kain kafan dari Mekah. Pergi umroh, beli, rame-rame itu. Saya nggak tahu keyakinan dari mana nih. Kemudian disiram dengan air zam-zam, ini berkeyakinan nanti akan dipakai kain kafan dia. Kalau Anda bersaleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah, kita meninggal di sebuah tempat, tidak ada yang urus, jenazah kita dimakan dengan binatang buas, tetap mulia di sisi Allah. Bukan dari kain kafannya. Kan begitu dalam Islam ya. Walaupun Anda bubuhi dengan air zam-zam 7 galon, gitu kan. Kalau maksiat tetap aja sama, gitu kan. Tetap aja masalah. Jadi coba fahamin ilmu agama dengan wahyu teman-teman sekalian. Jangan dengan hawa nafsu kita, ini bahaya nih.
Kita punya panduan sudah jelas. Rasulullah SAW menekankan kepada kita sebagai penutup, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dicatat pahala dan ditambahkan di timbangan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak ada utang dilunasi utangnya, semua yang pernah berbuat dosa di tempat ini terutama yang hadir, dan kedua orang tua kita semuanya, seluruh muslimin dan muslimat di luar sana yang masih hidup dan sudah meninggal, diampuni semua dosa-dosanya, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya malah mengganti semua dosa kita dengan pahala. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya juga hadir di majlis ilmu yang mulia ini agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.